Sebagai syarat untuk bisa bepergian, penumpang pesawat atau kereta api diwajibkan menyerahkan hasil tes cepat atau rapid test, namun Ombudsman menemukan aduan soal perbedaan tarif rapid test yang dilakukan atau ditemukan di sejumlah rumah sakit. Oleh karena itu, kami sudah terhubung saat ini dengan Siti Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah untuk membahas hal ini. Apa kabar, Ibu Siti? Kabar baik, alhamdulillah. Ya baik, Ibu Siti, dari hasil temuan di lapangan ini, apakah yang menjadi faktor utama perbedaan antara rumah sakit untuk tarif rapid test ini, Bu? Ya, berdasarkan, kajian sementara, saya sampaikan sementara adalah karena memang kita belum melakukan konfirmasi balik, bahwa kemungkinan memang ada perbedaan tambahan jasa atau jasanya. Jadi, misalnya, untuk dasarnya itu kan adalah rapid test, hasilnya apakah reaktif atau tidak. Nah, mungkin selain itu kan ada, jasa layanan dokter atau mungkin ada juga yang pakai ditambahkan dengan vitamin C dan seterusnya. Mungkin, ini yang menyebabkan harga bervariasi. Nah, mestinya, yang sedang kita upayakan adalah harus ada standar minimal yang sama dulu. Jadi misalnya bahwa yang paling prinsip adalah jasa, rapid test plus dokter misalnya. Nanti dihitung apa kit tes kitnya berapa, layanan dokternya berapa. Nah, baru kemudian nanti kalau memang harus ada tambahan-tambahan, itu yang, di luar, SPM, misalnya standar pelayanan minimal itu. Agar terciptanya kesamaan harga untuk rapid test di sejumlah rumah sakit, Bu, apakah Ombudsman akan memberikan rekomendasi seperti hal ini dan seperti apa rekomendasi yang akan diberikan oleh Ombudsman Jawa Tengah? Ya, jadi kita akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan, Dinas Provinsi Jawa Tengah karena memang, untuk tes kitnya itu kan disalurkannya melalui, Pemprov ya atau mungkin melalui gugus tugas di provinsi. Nah, sehingga nanti kita harus tahu betul sebetulnya ada berapa jumlah tes kitnya. Sehingga, nanti sekaligus kan ada yang misalnya diperuntukkan, rapid test yang, digratiskan karena memang untuk, misalnya di pasar itu kan ada yang digratiskan. Nah, berapa yang memang, untuk layanan-layanan seperti di bandara, kemudian di rumah sakit itu juga harus jelas distribusinya. Sehingga, untuk menentukan harga kan terkait dengan stok test kitnya juga. Ibu Siti, seperti apa koordinasi yang sudah dibangun oleh Ombudsman dengan Dinas Kesehatan untuk membahas penanganan dari COVID-19 terutama untuk rapid test ini, Bu? Ya, kalau untuk rapid test memang belum kita konfirmasi ulang. Dulu kita, melakukan koordinasi yang intensif ketika, pada persiapan rumah sakit, misalnya ketersediaan, kamar isolasi, kemudian juga sarpras yang lainnya. Nah, khusus untuk yang rapid test ini kan karena memang, katanya dengan persiapan new normal ya, memang kita belum, kembali melakukan konfirmasi kepada, Dinas Provinsi Jawa Tengah. Tapi kita akan segera lakukan, karena sekaligus ini dalam rangka menyongsong, kesiapan untuk menuju kenormalan baru. Untuk mengetahui bahwa memang saat ini kan new normal akan segera digaungkan seperti itu, apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman agar walaupun ada new normal namun tetap bisa ditekan penularan dari COVID-19 ini dan pelayanan juga bisa berjalan dengan maksimal? Harus. Jadi kan salah satu syarat untuk, pemberlakuan new normal itu kan adalah pemberlakuan juga rapid test ataupun, tes yang PCR secara massal. Jadi bahwa, tidak di dalam hal ada zona yang misalnya zona merah atau bahkan mungkin kuning, dia hanya bisa menuju zona hijau atau, new normal baru, era new normal manakala, ada dilakukan, rapid test secara cukup masif. Nah, jadi, kita melakukan pengawasan ke sana. Terima kasih Ibu Siti Farida, Kepala Ombudsman bagian Jawa Tengah telah bergabung bersama kami dalam program Metro News.